Jadi ada beberapa istilah di dalam agama, Pak. Misalnya ulama. Ulama itu sebetulnya bentuk jamak. Kalau tunggalnya alim. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau banyak orang berilmu disebut ulama. Cuma kita orang Indonesia biar satu disebut juga ulama. Itu orang Indonesia kan begitu. Ulama itu. Padahal ulama itu kalau banyak baru disebut ulama. Kalau cuma satu namanya bukan ulama tapi alim. Nah, itu orang alim. Banyak baru dikatakan ulama. Misalnya majelis ulama kan banyak orang alim di situ berkumpul, jadi disebutlah majelis ulama. Mereka yang punya ilmu. Nah, kalau di Al-Quran ilmunya itu tidak harus ilmu agama. Ulama itu sebenarnya tidak harus ilmu agama. Tapi dia disebut ulama kalau ilmunya membuat dia takut sama Allah. Itu cirinya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama di surah Fatir. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu ulama. Ya, jadi orang yang punya ilmu, itulah yang kemudian disebut dengan ulama atau alim. Kalau ilmunya itu mendalam, dia disebut faqih. Jadi faqih itu orang yang keilmuannya mendalam. Kan ada orang punya ilmu Pak tapi tidak mendalam. Nah, begitu mendalam pengetahuannya dia disebut faqih. Dia tahu tentang keilmuan ini. Kemudian apabila dia bisa mengaitkan ilmunya itu dengan realita di masyarakat, dan dia bisa memberi jawaban terhadap persoalan yang dihadapi, itu namanya mufti. Ya, mufti yang bisa memberi fatwa. Kan tidak semua faqih itu bisa memberi fatwa. Karena kalau faqih itu dia tahu isi-isi kitab, Pak. Tapi belum tentu dia bisa mengaitkan antara isi kitab dengan realita di masyarakat. Nah, kadang-kadang ada persoalan di masyarakat ini kita tidak jumpai secara eksplisit di dalam kitab-kitab. Ini gimana cara memberikan jawaban kalau ada masalah begini? Nah, itu tugasnya mufti itu, Pak. Mufti namanya. Kemudian ada wali. Wali itu dia tidak harus alim yang faqih, tidak harus mendalam pengetahuan agamanya. Tapi yang terpenting adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbangun, ciri paling utama itu adalah rendah hati, tidak sombong. Ya. Ada orang punya ilmu faqih, mohon maaf, tapi ada kesombongan di hatinya. Merasa dia lebih pintar, lebih cerdas dari yang lain. Ada yang berbeda pendapat, dia tidak mau terima, perlu berdebat, kerasa apa? Perlu berdebat. Saya mohon maaf, ada satu grup WA, saya ada di dalam situ, forum mubalik, da'atif, semuanya profesor-profesor di dalam, Pak, ulama-ulama. Tapi hampir setiap saat pekerjaannya berdebat saja, berdebat. Berdebat terus. Sampai saya kirimkan saja video. Nabi pernah bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhikkan. Saya itu, kata Nabi, memberi jaminan istana di pinggir surga bagi yang bisa meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Katanya supaya kurang-kurangilah itu perdebatan, apalagi di pilpres ini, Pak. Debat terus di situ. Sampai saya bilang, tidak usah lagi berdebat, semua orang sudah ada pilihannya, dan biar berdebat bagaimana tidak bisa juga mengubah pilihannya orang. Tidak usahlah berdebat begini. Nah, saya lanjut, Pak. Jadi seorang wali Allah itu ciri utamanya rendah hati, tidak boleh ada kesombongan dalam hatinya. Karena kerendahan itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi walinya Allah. Ciri utamanya di situ. Tentu banyak ciri-ciri yang lain. Nah, seorang walinya Allah, ada yang jadi wali yang untuk dirinya, tapi ada yang memberikan pengajaran kepada yang lain, membawa orang lain juga untuk mengenal Allah. Itu namanya mursyid. Bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Nah, cirinya apa? Di antara cirinya satu, ayyakuna ma'zunan. Dia harus dapat izin. Tidak boleh tiba-tiba ada orang memproklamirkan dirinya, saya mursyid ini, datang berguru kepada saya, kalau mau kenal Allah datang ke saya. Mesti ditanya, siapa yang memberi izin?
Harus ada izinnya, Pak. Izinnya. Dan izin itu bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti bersambung itu sampai ke Nabi. Sampai ke Nabi. Itu namanya mursyid. Nah, cirinya yang lain apa? Ayyakuna aliman bil faraidid diniyah. Dia tahu tentang kewajiban-kewajiban agama. Ya kalau disebut tadi tidak ada ilmu agamanya, tidak boleh juga. Dia harus tahu kewajiban agama yang dasar meskipun tidak terperinci. Ya, dia tahu salat 5 waktu wajib, puasa wajib. Tidak boleh ada mursyid yang mengajarkan tidak wajib salat 5 waktu. Wah, berarti dia tidak tahu tentang kewajiban agama. Tapi tidak dituntut dia harus tahu secara terperinci dalil-dalilnya, takbir tangan di mana kalau sedekap, pendapat perbedaan pendapat, tidak dituntut itu tugasnya alim itu. Nah, kalau seorang mursyid tidak dituntut. Yang jelas dia tahu kewajiban agama sehingga dia tidak keluar dari kewajiban agama itu. Yang berikutnya lagi, ayyakuna arifan billah, dia mengenal Allah. Ya, bukan sekadar alim tapi arifan, mengenal Allah. Karena dia mau mengajak orang untuk mengenal Allah. Nah, yang berikutnya lagi, ayyakuna khabiran biqulubin nas, dia tahu keadaan-keadaan hati manusia. Nah, oh ini penyakit hatimu ini, obati dengan ini. Nah, di hatimu ada perasaan iri, suka sombong, ini obatnya begini. Ya, itu ciri mursyid. Kalau disebut Pak, kok sering ketemu orang kok mursyid tapi guru spiritual tapi enggak tahu tentang agama, apalagi kalau sampai mengajak orang untuk mengabaikan, meninggalkan perintah-perintah agama, udah tinggalkan itu, jangan. Nah, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kadang-kadang kemursidan seseorang itu ditutupi oleh sifat-sifat basariyah, sifat-sifat basariyah, sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang tidak tahu ini mursyid. Pelopor tarikat Zaziliyah namanya Abu Hasan Az-Zazili. Beliau pernah keliling negeri-negeri Islam dengan tujuan untuk mencari wali kutub. Karena wali itu ada peringkat-peringkatnya juga. Ada namanya wali abdal 40. Setiap masa itu ada 40 wali abdal. Meninggal satu ada lagi yang ganti. Ada lagi di atasnya autad, paling tinggi wali kutub. Ya, wali kutub. Nah, dia keliling negeri-negeri Islam mencari wali kutub itu. Mana ini wali kutub? Kelompok pengajian didatangi, kelompok-kelompok zikir, tidak ketemu-ketemu, sampai tibalah di suatu majelis. Maka saya yang mengajar di situ, dia tanya, sini dulu, Anda datang ke sini tujuanmu mau bertemu dengan wali kutub? Iya. Lalu disampaikanlah, orang yang kamu cari itu tinggal di samping rumahmu. Ya, kau kelilingi negeri-negeri Islam mencari wali kutub, tapi orang itu tinggal di samping rumahmu. Karena kewaliannya ditutupi oleh sifat-sifat basyariyah. Walinya Allah tidak harus Pak pakai putih-putih, pakai sorban, tidak harus. Bisa saja dia pakai kaos biasa, pakai sarung-sarung biasa. Bisa saja dia mau penjual ikan, bisa saja dia tukang beca. Tapi ternyata itu wali Allah, cuma ditutupi kemursidannya dengan sifat-sifat basyariyah sehingga tidak muncul fitnah. Wali Allah misalnya siapa nih yang paling Uwais Al-Qarni itu tidak ada yang kenal ini walinya Allah, tidak ada yang kenal, sama sekali tidak ada yang kenal. Nanti ketemu Umar baru orang tahu. Itu karena Nabi pesan sama Umar, kalau kamu ketemu ini Umar namanya Uwais Al-Qarni, ini tanda-tandanya, minta supaya dia mendoakanmu. Umar ketemu dan diminta doakan saya, baru orang kaget semua, ternyata orang hebat ini. Jadi ada istilah ulama kita, tidak dikenal di bumi, dikenalnya di langit. Nah, orang biasa tidak tahu. Tapi jangan juga Pak pulang dari sini, kalau dari sini ketemu orang tukang becak, jangan sampai ini wali Allah ini, jangan juga begitu. Jadi ada ciri-cirinya Pak. Nah, itu mursyid ya, dia memberikan pengarahan. Bisa kita jumpai. Saya alhamdulillah waktu di Mesir ada mursyid tarikat Naqsabandiyah, Syediauddin Al-Qurdi, guru dosen tasawuf di Azhar juga. Beliau sudah wafat kalau saudara, diganti oleh saudaranya. Di Makassar juga ada mursyid ya, tarikat Khalwatiyah Yusuf, dan silsilahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau kasih amanah ke saya untuk jadi salah seorang khalifahnya, dan saya diizinkan untuk membayat jamaah itu.
cuma belum ada yang saya bayat karena persyaratannya untuk diri itu susah. Apa itu persyaratannya? Seorang mursyid itu tidak boleh dia tidur sebelum dia doakan semua jamaahnya itu. Coba kalau saya mau membayat orang berapa mau dibayat ini, tidak bisa tidur kalau belum didoakan ini jamaahku dia kebutuhannya begini ya Allah, penuh ini. Didoakan satu-satu itu Pak. Baru bisa tidur di malam hari. Ya, jadi tidak mudah itu menjadi seorang walian mursyidah, walinya Allah sekaligus sebagai mursyid. Mungkin itu saja Pak. Allahu a'lam bishawab. Demikian pengajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.